在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Gemetar dari tubuh aslinya membuat mata Wang Lin berbinar. Bintang dewa kuno di antara alisnya berkedip. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan getaran ini, dan bintang dewa kuno tidak lagi berkedip. Menatap Moongazer Serpent dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, Wang Lin sangat terkejut. Saat itu, aku meminjam Moongazer Serpent untuk membunuh keluarga Yao dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Saya pikir seseorang di Alhaven tahu sesuatu tentang Moongazer Serpent. Orang macam apa yang bisa menangkap ular Moongazer dan dikirim ke aliansi sebagai senjata? Mungkinkah dia? Wang Lin tersentak dan memikirkan sosok yang telah dilihatnya 2 kali. Pertama kali adalah selama pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Kedua kalinya adalah selama 108 penganugerahan surgawi di mana dia merobek jalan antara 2 sistem bintang. Pada saat ini, suara siulan dari potongan kayu raksasa di depan ular Moongazer menjadi semakin nyaring. Saat riak mendekat, para pembudidaya di belakang Wang Lin mulai bersorak. Pada saat yang sama, para pembudidaya ini segera terbang ke depan. Wang Lin ragu-ragu sebentar sebelum bergerak maju dan menyerbu ke arah potongan kayu raksasa. Potongan kayu raksasa ini terlalu besar bahkan dari jauh. Ketika mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang kuat bersama dengan tekanannya yang agung. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menginjak berbagai harta dan mengikuti potongan kayu raksasa. Ada juga pembudidaya di sepotong kayu raksasa. Namun, tidak banyak yang berdiri di atasnya, bahkan tidak ada 100 pembudidaya di atas kayu. 2 yang berdiri di depan para pembudidaya di atas sepotong kayu raksasa adalah leluhur keluarga Zhang, Li Yunxi, dan leluhur keluarga Sengong. Mereka berdua berdiri di depan sebatang kayu raksasa. Pakaian mereka bergerak tanpa ada angin, mata mereka seperti kilat, dan tatapan mereka dingin. Di belakang mereka adalah para pembudidaya lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah 108 celestial, tetapi ada juga beberapa Wang Lin yang belum pernah melihat sebelumnya. Namun, dari fluktuasi jiwa asal mereka, Wang Lin dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak lemah. Mereka berada di puncak tahap korporeal yang. Ada 10 orang di panggung Nirvana Skriel. Selain 10 orang ini, ada 3 orang lagi yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya sedang duduk di sisi kanan sebatang kayu raksasa. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut putih. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang sangat aneh. Mereka tidak statis, mereka tampak bergerak secara halus. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang terkesiap. Saat tatapan Wang Lin mendarat di lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar dan dia menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan senyum yang dipenuhi dengan niat dingin. Orang lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah seorang wanita. Wanita ini anggun, cantik seperti buah persik musim semi, dan murni seperti krisan musim gugur. Dia berusia sekitar 30 tahun, matanya dipenuhi dengan roh, dan hidungnya yang indah tegak. Dia memiliki lekukan kecil di pipinya, kulitnya putih, dan matanya mengandung sedikit warna biru laut. Dia berdiri di atas sepotong kayu raksasa dan mengenakan gaun istana berwarna hijau muda dengan lapisan tipis sutra emas. Pakaiannya yang lebar memiliki pola ungu di atasnya dan 3.000 helai rambut hitamnya tergantung di belakang kepalanya, dengan beberapa di sekitar lehernya. Ada permata merah kecil di tengah dahinya yang menghiasi penampilannya dengan tepat. Dia sangat cantik. Tanpa riasan apapun, kulitnya bersinar dan seputih salju. Itu mengeluarkan warna krem dan seperti bunga yang lembut. Mungkin itu karena potongan kayu raksasa yang bergerak terlalu cepat, tapi ada angin yang menyebabkan sutra tipisnya mengalir di udara. Itu membuatnya tampak seperti peri. Setelah melihat tatapan Wang Lin, dia dengan anggun tersenyum pada Wang Lin. Namun, senyuman ini mengandung rasa kebangsawanan, seolah tidak ada yang bisa menggapainya. Orang terakhir adalah seorang pemuda. Dia memiliki kemeja putih dan dikelilingi oleh 3 seruling bambu yang mengeluarkan suara seruling yang aneh. Dari kejauhan, suara seruling itu seakan berputar secara jasmani dan membentuk ilusi di sekitar pemuda itu.
Mudah bagi seseorang untuk kehilangan hati mereka dalam ilusi ini. Pemuda itu bahkan tidak peduli dengan tatapan Wang Lin sama sekali. Dia fokus pada kultivasi dengan mata tertutup dan dipenuhi dengan kesombongan. Alasan ketiga orang ini menarik perhatian Wang Lin adalah karena Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka. Saat Wang Lin mengamati orang-orang di atas sebatang kayu, para pembudidaya di atas sebatang kayu juga memandang Wang Lin. Mengingat reputasi Wang Lin di sistem bintang Al-Heaven, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali Wang Lin. Belum lagi ada juga raungan macan terbang di belakangnya. Mereka mengikuti sepotong kayu raksasa, dan di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa pembudidaya Al-Heaven. Namun, mereka paling banyak hanya beberapa lusin orang, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, tim yang dikumpulkan Wang Lin berjumlah ratusan orang. Ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitar sepotong kayu raksasa untuk melihat Wang Lin. Jelas sekali bahwa karena kehadiran Sumu, ada begitu banyak pembudidaya di sini. Banyak tatapan jatuh pada Wang Lin. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat Wang Lin, jadi kesan mereka hanya dari apa yang mereka lihat tentang persaingan dalam transmisi suara yang dimiliki keluarga mereka. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dari begitu banyak orang yang mengawasinya, dia sangat tenang. Sumu, datanglah ke orang tua ini. Li Yunxi secara alami melihat Wang Lin. Rasa dingin di wajahnya sedikit meleleh dan dia menunjukkan senyuman. Wang Lin mengangguk dan menyerbu ke arah kayu raksasa itu. Dampak dari kayu raksasa itu menciptakan banyak perlawanan, dan Wang Lin merasa seperti berada di lumpur. Setelah menyadari hal ini, ekspresinya menjadi tenang dan energi asal di tubuhnya melambat hingga hampir tidak bergerak. Kemudian, pada saat berikutnya, itu meledak. Itu berubah dari diam menjadi maksimal dalam sekejap. Perubahan ini menyebabkan momentum yang kuat untuk meledak dari tubuh Wang Lin. Itu juga menyebabkan keributan di sekitarnya yang bisa meruntuhkan langit. Saat suara kekerasan bergema, ruang di depan Wang Lin tiba-tiba berubah. Segala sesuatu di hadapannya dengan cepat runtuh saat dia dengan tenang berjalan ke depan. Saat ini, semua mata semua pembudidaya di sekitar kayu raksasa menyempit. Meskipun mereka semua tahu betapa sengitnya Wang Lin, secara pribadi menyaksikannya telah mengejutkan mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa menginjak kayu raksasa mewakili status yang sangat tinggi. Selama seseorang percaya bahwa mereka memenuhi syarat, mereka bisa mencoba untuk menginjak kayu raksasa. Namun, sangat sedikit orang yang bisa menginjak kayu raksasa itu. Bahkan sebagian besar orang di kayu raksasa telah menggunakan harta sihir bersama dengan mantra untuk hampir tidak bisa menginjak setelah usaha yang melelahkan. Meski begitu, tidak ada pembudidaya di sekitarnya yang berani meremehkan orang-orang itu. Siapapun yang bisa menginjak kayu raksasa itu kuat. Namun, gelombang besar terjadi di hati puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya ketika Wang Lin melangkah ke kayu raksasa. Wang Lin bisa dengan santai melangkah ke kayu raksasa tanpa usaha sama sekali. Dari apa yang mereka lihat, selain Li Yunxi dan leluhur keluarga Sengong, hanya 3 orang lainnya yang mampu menginjak kayu raksasa dengan mudah. Wang Lin adalah orang keempat. Thunder Celestial Sumu memang layak untuk ketenaran. Saat itu, pikiran serupa muncul di sekitar para pembudidaya. Orang-orang di kayu raksasa itu semua memandang Wang Lin. Semua tatapan ini berbeda. Beberapa dari mereka adalah bagian dari anugerah surgawi, jadi mereka sudah mengagumi Wang Lin. Adapun orang-orang yang belum bertemu Wang Lin, pikiran mereka terguncang dan mereka akhirnya memahami keganasan Wang Lin. Pemuda dengan 3 seruling bambu tiba-tiba membuka matanya dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara. Wanita dalam gaun istana semakin tersenyum. Adapun lelaki tua berbaju hitam itu, cara dia memandang Wang Lin sedikit berubah. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka berada di tahap akhir Nirvana Skrier, jadi mereka memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang lain. Mereka bisa langsung tahu bahwa apa yang dilakukan Wang Lin luar biasa. Ledakan kekuatan ini tidak hanya energi asal, ada juga petunjuk hukum. Mereka bertiga dengan jelas melihat hal ini dan lebih mementingkan Wang Lin. Meskipun kultivasinya lebih lemah dari mereka, tetapi mereka menganggapnya satu level yang sama. Lagi pula tidak banyak pembudidaya Nirvana Skrier yang memahami hukum.
Kekuatan memerintah tertinggi di dunia kultivasi. Jika Anda menginginkan pengakuan dari orang lain, maka Anda harus mencapai level yang sama dengan mereka. Berdiri di samping Li Yunxi, Wang Lin dengan hormat berkata, "Sumo menyapa senior Li Yunxi." Setelah dia berbicara, dia berbalik dan menangkupkan tangannya ke leluhur keluarga Sengong. Li Yunxi tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah. Di belakang hutan raksasa, ular Moongazer dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai mengaum seolah-olah sudah gila. Matanya bergantian antara kebingungan dan kejelasan saat menatap Wang Lin di kayu raksasa. Raungannya menjadi lebih kuat. Gelombang suara yang kuat bergema, menyebabkan ekspresi para pembudidaya di sekitar kayu raksasa berubah drastis dan pikiran mereka bergetar. Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap Moongazer Serpent. Wang Lin tidak terkejut bahwa ular Moongazer mengenalinya. Dia memahami ular Moongazer dengan sangat baik, bahwa ular itu memiliki ingatan yang kuat tentang orang-orang yang membuatnya gila. Itu jelas teringat Wang Lin, yang telah memprovokasi 2 kali. Saat itu mengamuk, itu akan menyerang. Tentakel di sekitarnya memanjang seperti orang gila menuju kayu raksasa. Li Yunxi mengerutkan kening dan tangan kanannya meraih ke arah kehampaan. Keretakan terbuka dan giok hijau terbang keluar. Giok ini sangat biasa, tidak ada yang abnormal tentang itu. Li Yunxi meraihnya dan melemparkannya ke Moongazer Serpent. Itu sangat cepat sehingga mendekati ular Moongazer dalam sekejap. Batu giok itu runtuh dan suara gemuruh bergema. Sun Yun Go, suara ini sangat aneh dan sangat kompleks. Tidak ada pembudidaya sekitarnya yang bisa memahaminya. Tapi hati Wang Lin terkejut karena ini adalah bahasa para dewa kuno. Setelah memahami makna di baliknya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Lanjutkan ke depan dan hancurkan alam di bawah Rain Celestial Realm. Aku akan memberimu tubuh, membantu Anda melarikan diri. Ini adalah informasi yang diungkapkan dalam bahasa dewa kuno. Kebingungan di Moongazer Serpent digantikan oleh kejelasan dan deru perlahan mereda. Itu benar-benar menyerang di depan kayu raksasa itu. Dari kejauhan, tubuh raksasa Moongazer Serpent dan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti awan limbah yang menyelimuti bintang-bintang, dan itu tidak kalah mengesankan dari kayu raksasa. Li Yunxi memandang Wang Lin. Dia merasakan sedikit kecurigaan setelah melihat perubahan ekspresi Wang Lin saat suara itu berasal dari batu giok. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun dan sangat licik. Dia tidak akan membiarkan apapun lolos, jadi dia tersenyum masam dan berkata, "Aku tidak menyangka binatang itu menyimpan dendam seperti itu. Saya baru saja meminjamnya untuk membunuh keluarga Yao, namun dia masih mengingat saya ketika melihat saya." Li Yunxi mengangguk dan berkata, "Setelah pertempuran ini berakhir, jangan lupa datang kepadaku untuk melihat gulungan pertempuran yang tersisa." Dengan ekspresi hormat, Wang Lin berkata, "Junior tahu." Nenek moyang keluarga Sengong belum berbicara sampai sekarang ketika dia tiba-tiba berkata, "Sumu, keluarkan Dao Sengong Hu." Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menyentuh di antara alisnya dan Dao Sengong Hu terbang. Nenek moyang keluarga Sengong mengambilnya dan melihatnya sebelum dia menyimpannya. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin tetapi melihat ke depan. The Moongazer Serpent membuka jalan dengan sangat cepat. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membungkus semua pembudidaya aliansi yang ditemuinya. Para pembudidaya yang tertangkap akan berteriak dan tubuh mereka akan layu hingga menjadi mumi. Kemudian para pembudidaya Alheaven akan pergi ke para pembudidaya mumi ini untuk mengambil tas berisi barang dan harta karun mereka. Kayu raksasa itu mengikuti tepat setelah ular Moongazer menuju wilayah utara. Ular Moongazer dan kayu raksasa sangat cepat, jauh lebih cepat daripada harta karun para pembudidaya. Kecepatan mereka sebanding dengan teleportasi. Mereka menciptakan ledakan sonik yang konstan saat mereka bersiul di luar angkasa. Pada saat ini, perang raksasa dimulai di wilayah utara. Awalnya, para pembudidaya aliansi, yang dipimpin oleh salah satu dari 4 orang suci, iblis-iblis hitam, memiliki keuntungan besar. Menghancurkan wilayah barat telah membunuh sejumlah besar pembudidaya Alheaven dan juga menghentikan retret mereka. Hal ini menyebabkan tentara Alheaven yang menyerang wilayah utara tidak memiliki cadangan.
Akibatnya, aliansi memiliki peluang tertinggi untuk bersedia dalam pertempuran besar pertama antara sistem 2 bintang. Namun, serangan balik Master Flamespark dan 18 Luofu segera membalikkan situasi di wilayah utara. Para pembudidaya aliansi ditekan oleh 18 Luofu. Ini bahkan bukan masalah terbesar adalah isolasi para pembudidaya Alhaven dipecahkan oleh kayu raksasa. Alhasil, para pembudidaya Alhaven tidak lagi terisolasi. Mereka hanya perlu bertahan sampai cadangan tiba, maka pihak Alhaven akan memegang keunggulan mutlak. Ekspresi Black Fiend Devil Saint suram. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Flamespark melakukan apa yang dia inginkan? Namun, Dewa Darah adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Saat keduanya bertarung, tabrakan mantra mereka menghancurkan bumi dan gemuruh bergema di seluruh bintang. Ini menciptakan banyak riak. Setiap pembudidaya yang terpengaruh akan segera mati. Persis seperti ini, perang besar dimulai. Sejumlah besar pembudidaya Alliance dan Alhaven memulai pertempuran hidup dan mati mereka. Ini adalah pertempuran yang kacau balau. Jika seseorang sedikit ceroboh, tubuh mereka akan runtuh dan jiwa asal mereka akan padam. Awalnya, pembudidaya Alhaven bukanlah tandingan pembudidaya aliansi. Bagaimanapun, satu sisi pulih dari keterkejutan dan sisi lainnya telah siap. Namun, di bawah pengaruh Luofu, situasinya langsung seimbang. Akibatnya, sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Namun, dalam skala kecil, aliansi memiliki keuntungan. Semburan harta ajaib memenuhi area itu. Dalam pertempuran yang kacau, kedua belah pihak memiliki korban. Penggarap sekarat setiap saat. Kedua belah pihak memiliki puluhan ribu pembudidaya berkumpul di sini. Pertempuran ini bisa digambarkan sebagai menghancurkan bumi, dan sejumlah besar darah disedot oleh Luofu. Kilatan tak berujung cahaya harta karun ajaib melintas dan raungan tak berujung ditambah dengan suara sedih memenuhi area itu. Ini telah menjadi tanah kematian. Sejumlah besar darah dan jiwa asal diserap oleh 17 Luofu, membuat mereka semakin demoik. Saat pertempuran menjadi lebih sengit, gemuruh menggelegar bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan angin dingin dari retakan tidak mampu memadamkan perang yang memanas ini. Sebaliknya, itu membuat pertempuran kacau ini semakin intens. Di tengah medan perang, nyala api Master Flamespark sangat dahsyat, dan dari jauh, sepertinya menerangi setengah area. Di seberangnya, Ji Xiatain mengeluarkan hawa dingin tak berujung yang menciptakan suara retak. Mereka tidak berisik, tetapi semua orang di medan perang sekitarnya dapat dengan jelas mendengarnya. Bersamaan dengan suara retakan tak berujung ini, gletser yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka sangat mengesankan dan melesat ke atas. Ji Xiantian dikelilingi oleh gletser yang tak terhitung jumlahnya yang seperti duri tajam menunjuk ke langit dan berhadapan dengan Master Flamespark. Pada saat ini di wilayah barat, dengan ular Moongazer di depan dan kayu raksasa di belakangnya, mereka mendekati wilayah utara. Di atas kayu raksasa, Wang Lin melihat ke depan. Ada kilatan ketidakpastian di mata Wang Lin, terutama saat dia melihat ular Moongazer. Anak dewa kuno, ada kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat di mata Wang Lin. Pada saat ini, Master Flamespark melangkah keluar dan sejumlah besar api keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan jarinya dan nyala api keluar, mengelilingi badai. Beberapa nyala api menyatu dengan badai, dan sekarang itu tampak seperti naga api. Tepat pada saat ini, di kejauhan, ular Moongazer tiba seolah sedang berteleportasi. Itu terlihat sangat ganas dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Semburan raungan bergema. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti menyerang dan mundur saat mereka menatap dengan tercengang ke pemandangan di depan mereka. Black Fiend Devil Saint hanya melihat satu kali pada Moongazer Serpent dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tersenyum masam dan dengan cepat mundur. Adapun Cloud Dragon Demon Saint, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Xiantian terkejut. Energi asalnya melonjak seperti orang gila dan dia ingin bergegas keluar dari pengepungannya. Namun, bagaimana Master Flamespark membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Lengan Master Flamespark terentang dan dia menyuntikkan lebih banyak energi asal ke dalam api untuk menjebak Ji Xiantian. Di bintang-bintang yang jauh,
yang mengikuti tepat setelah ular Moongazer adalah kayu raksasa. Itu sangat besar, dan tiba-tiba berubah arah, bergerak menuju Master Flamespark dan langsung ke Ji Xiantian. Kayu raksasa itu bahkan belum mendekat ketika kekuatan aneh menyelimuti dunia. Gemuruh tak berujung datang darinya dan itu mulai bergerak lebih cepat. Murid Ji Xiantian menyusut. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dengan cepat. Pada saat krisis ini, kedua tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, pusaran biru muncul. Dalam sekejap, 13 pusaran biru-biru seperti laut muncul di sekujur tubuhnya. Setelah pusaran ini muncul, mereka segera membesar dan memasuki tubuh Ji Xiantian. Setelah pusaran biru pertama memasuki tubuhnya, tirai cahaya biru muncul di sekitar Ji Xiantian. Setelah semua 13 pusaran memasuki tubuhnya, tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada total 13 lapisan cahaya biru. Ini adalah kekuatan hukum Ji Xiantian. Warna batas absolut es berwarna biru, dan selama hidup Ji Xiantian, dia hanya mampu memadatkan 13 lapisan cahaya biru. Dia selalu berpikir bahwa jika dia bisa memadatkan 13 lapisan menjadi satu, kultivasinya mungkin memiliki terobosan. Saat 13 lapisan cahaya biru Ji Xiantian muncul, kayu raksasa itu tiba. Riak yang disebabkan oleh kedatangan kayu raksasa itu tak terlukiskan. Pada saat ini, semuanya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah momentum dari kayu raksasa yang bisa memadamkan apapun yang menghalangi jalannya. Tidak ada orang, harta ajaib, barang, bahkan planet budidaya, yang dapat menghentikan dampaknya atau bahkan memberikan sedikit kerusakan padanya. Kayu raksasa ini mampu mendukung kedatangan alam surgawi kuno. Dan sekarang segala sesuatu di antara bintang-bintang harus runtuh sebelum itu. Kayu raksasa itu tiba dengan dampak yang tak terbayangkan seolah ingin membuat lubang di angkasa. Itu langsung mendekati badai yang digunakan Master Flamespark untuk menjebak Ji Xiantian. Itu sangat sederhana tanpa teknik mewah atau mantra apapun. Kayu raksasa itu langsung menabrak pecahan langit yang berputar. Bang! Salah satu fragmen runtuh dan potongannya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, beberapa fragmen di sekitar tempat jatuhnya kayu raksasa juga runtuh. Runtuhnya fragmen tidak lebih lemah dari runtuhnya planet budidaya. Kekuatan dari semua keruntuhan jatuh pada Ji Xiantian yang terjebak di dalam. Dampak tak berujung berubah menjadi badai dahsyat yang mendorong ke segala arah. Cahaya biru menyala dengan keras di sekitar Ji Xiantian. Tepat saat kekuatan dari pecahan yang runtuh mulai menyebar, kayu raksasa itu bertabrakan dengan Ji Xiantian. Bang! Tubuh Ji Xiantian bergetar dan satu lapisan cahaya biru di sekitarnya segera runtuh. Ini tidak berakhir. Saat kayu raksasa itu bertabrakan, hantaman tak berujung meledak seperti orang gila. Seolah-olah gelombang dampak kuat menyerbu tubuh Ji Xiantian. Bang! 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 Lampu biru di sekitar Ji Xiantian runtuh satu persatu. Dan dalam sekejap, 6 lapisan telah menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat mundur dari kendalinya. Mundur cepat ini disebabkan oleh benturan kayu raksasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa retret ini hanyalah kayu raksasa yang mendorongnya. Saat kayu raksasa bertabrakan dengan Ji Xiantian, niat membunuh melintas di mata Master Flamespark. Kemudian api melonjak di sekitar tubuhnya dan dia tanpa ampun menekan Ji Xiantian. Ketika api mendekati Ji Xiantian, 3 lapisan cahaya biru di sekitarnya runtuh. Agas memenuhi mata Ji Xiantian karena semuanya terjadi terlalu cepat. 9 lapisan cahaya biru telah hancur dalam sekejap. Pada saat hidup dan mati, Ji Xiantian ingin melarikan diri, tetapi leluhur keluarga Li Yunxi dan Sengong sama-sama keluar. Mantra mereka berubah menjadi kekuatan tak berujung yang mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ji Xiantian tertimpa kayu raksasa, Master Flamespark, Li Yunxi, dan leluhur keluarga Sengong. Semua mantra mereka sangat kuat, belum lagi Master Flamespark, yang tingkat kultivasinya di atas Ji Xiantian. Sebelum serangan ini, Ji Xiantian hampir kehilangan akalnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan pembantaian. Meskipun ini adalah saat krisis, dia tidak akan mati begitu saja.
Menghadapi momen krisis ini, Ji Xiantian tertawa dan dengan tegas meledakkan 4 lapisan cahaya biru yang tersisa di sekitarnya. Gemuruh menggelegar bergema saat 4 lapisan cahaya biru meledak. Li Yunxi didorong mundur bersama dengan leluhur keluarga Sengong. Bahkan Master Flamespark ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Meskipun dia bisa membunuh Ji Xiantian, dia akan terluka dalam prosesnya. Itu akan menjadi kerugian besar dalam sistem bintang aliansi. Setelah mengibaskan 3 pembudidaya yang kuat, wajah Ji Xiantian pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia telah menggunakan ledakan-ledakan niat biru untuk mundur, dan dia berteriak, "Master Flamespark, jika orang tua ini tidak membalas dendam, maka aku bukan manusia." Di belakangnya adalah ular Moongazar. Dia meraih ke arah kehampaan dan retakan muncul. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan tersesat di celah, dia akan melangkah masuk. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di atas kayu raksasa. Dia agak jauh, tapi dia masih terkena dampaknya. Kekuatan itu membuat energi asal di dalam tubuhnya tidak stabil. Dia melihat Ji Xiantian yang mundur dengan cepat dan kemudian ke Master Flamespark. Dia kemudian mengatupkan giginya, menunjuk ke depan, dan berteriak, "Berhenti!" Hanya dengan kata, "Berhenti," energi asal di dalam tubuh Wang Lin pindah ke ujung jari kanannya dan memasuki kehampaan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit energi asal surgawi yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar melintasi ruang dan terjerat di sekitar Ji Xiantian dalam sekejap. Ini adalah Ji Xiantian terlemah yang pernah ada sepanjang hidupnya. Semua 13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkannya secepat mungkin untuk menemukan tempat untuk pulih, atau dia pasti akan mati. Dia sudah menjadi orang yang menentukan. Dia telah meledakkan 4 lapis cahaya biru hanya untuk menciptakan celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa kultivasi Master Flamespark telah menembus tahap akhir Nirvana Shatterer ke Zhongxuanzi. Budidaya Master Flamespark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat dari kultivator Nirvana Shatterer tahap akhir. Dia pasti sudah mencapai puncak dari langkah kedua. Tepat ketika dia akan melangkah ke celah, Ji Xiantian merasakan benang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya. Kaki kanannya, yang sedang menuju celah, mau tidak mau melambat sejenak. Kekuatan pengikat dengan kekuatan sebanyak ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk memutuskan utas ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal Castor hancur. Namun, pada saat krisis ini, jika dia diperlambat sedikit, hasilnya akan di luar imajinasi. Ekspresi Ji Xiantian sangat berubah. Adapun Master Flamespark, dia terkejut sesaat, tapi kemudian ekstasi memenuhi matanya. Dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan tiba di dekat Ji Xiantian. Tangan kanannya menekan dan mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ini memaksa Ji Xiantian keluar dari celah. Saat Ji Xiantian dipaksa keluar dari celah, Moongazar Serpent tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan tanpa ampun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir seketika Ji Xiantian dipaksa keluar, Moongazar Serpent tiba. Ji Xiantian mengeluarkan raungan marah ketika dia ditelan oleh ular Moongazar. Saat mantra berhenti jatuh pada Ji Xiantian, tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk seteguk darah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan yang kuat, dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir runtuh. Perbedaan antara kultivasinya dan Ji Xiantian terlalu besar. Pada saat ini, kekuatan itu menyebabkan suara letupan datang dari seluruh tubuhnya, dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin berteriak menyedihkan saat dia mundur. Senior Master Flamespark, Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri di hadapan semua orang. Ini akan membuat Master Flamespark berhutang banyak padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar baginya untuk menerima perlindungan penuh dari Alhaven. Ini adalah ekspresi ketulusan yang sebenarnya. Dengan pencapaian ini, tidak peduli di mana atau kapan, dia, Wang Lin, akan menjadi pahlawan profil tertinggi dalam perang antara dua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus titik ini atau melupakannya. Jika Wang Lin jatuh ke dalam situasi yang sulit dan Alhaven tidak membantu, maka itu akan berdampak sangat negatif pada Alhaven. Jika itu terjadi,
siapa yang akan memberikan segalanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah menghitung semua ini. Dengan kombinasi dari kultivasinya dan tubuh dewa kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncaknya, dia mungkin telah mati karena serangan balik. Tetapi mengingat bahwa Ji Xiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, tidak mati karena serangan balik. Pada saat ini, Wang Lin sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Saat Master Flamespark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Dalam sekejap, dia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Gelombang energi asal kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba mengalir dari tubuh Master Flamespark ke tubuh Wang Lin. Ini segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menyingkirkan lukanya. Selain itu, energi asal kuat yang memasuki tubuh Wang Lin dipotong oleh Master Flamespark, jadi semuanya tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal seperti orang gila. Dia merasakan kekuatannya sendiri naik seperti orang gila. Pada akhirnya, kultivasinya mencapai puncak tahap awal Nirvana Skriel. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi kultivator Nirvana Skriel tahap menengah. Kali ini, Master Flamespark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan luar biasa yang tak terbayangkan. Terlalu sulit bagi pembudidaya langkah kedua untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selain memahami domain mereka, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Master Flamespark menarik tangannya saat dia melihat Wang Lin dan tertawa. Sumu, kamu telah mencapai prestasi yang luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci di aliansi. Saat itu, dia menduduki peringkat ke-9 di aliansi. Anda telah mencapai pahala yang besar. Alhaven dan saya akan mengingat ini. Master Flamespark tertawa puas. Ji Xiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu. Perubahan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat para pembudidaya sekitarnya melihat dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Li Yunxi dan leluhur keluarga Sengong memandang Wang Lin secara berbeda sekarang. Mata Li Yunxi menunjukkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Adapun para pembudidaya lainnya, lelaki tua berjubah hitam dan pemuda memiliki tatapan yang kompleks, tetapi terlebih lagi, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan memiliki tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita berpakaian istana itu. Dia sekarang menatap Wang Lin dengan sedikit ketertarikan. Dia sudah cantik. Jadi sekarang dia menunjukkan tatapan seperti ini, itu sangat menarik. Sumu, setelah perang ini berakhir, orang tua ini tidak hanya akan mengembalikan binatang petirmu, aku juga akan memberimu harta pertahanan. Dengan harta karun ini, selain dari beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang dapat mengancam hidup Anda. Master Flamespark tersenyum saat dia menyerang ke depan di Black Fiend Devil Saint dan Cloud Dragon Demon Saint. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatannya sendiri kembali dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja bertaruh dengan langkah yang benar. Kayu raksasa itu masih menyerbu ke medan perang wilayah utara dan para pembudidaya aliansi sedang didorong. Ketika Ji Xiantian dimangsa oleh ular Moongaza, semua pembudidaya aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. The Moongazer Serpent meraung seperti orang gila dan tentakelnya menyapu area itu. Setiap pembudidaya yang tersentuh oleh tentakel akan menjerit sedih dan tersedot kering. Ular Moongazer terlalu kuat. Black Fiend Devil Saint dan Cloud Dragon Demon Saint keduanya terus-menerus mundur. Pikiran mereka berdua terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka akan kabur. Tapi dampak yang tidak lebih lemah dari kayu raksasa itu tiba-tiba mendekat dari kejauhan di wilayah utara. Menara yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, diisi dengan ratusan pembudidaya yang berdiri di masing-masing. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di dekatnya. Dari kejauhan, bintang-bintang dipenuhi menara-menara ini. Tidak kurang dari 100 menara kerucut ini yang mengeluarkan siulan tajam saat mereka melesat. Tekanan kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Selain 100 menara,
Ada juga 4 planet budidaya raksasa. Ada 4 raksasa setinggi puluhan ribu kaki yang membawa planet budidaya. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahi mereka. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Ada 4 orang mengambang di atas planet budidaya yang dibawa oleh 4 anggota klan setan raksasa. 3 dari mereka adalah pria tua dengan aura surgawi. Kekuatan mereka jelas dirasakan tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya tergantung di bahunya. Dia memegang bunga lotus 8 kelopak dan mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke depan. Munculnya pembudidaya aliansi ini menarik perhatian pembudidaya di sekitarnya. Para pembudidaya aliansi terkejut dan dengan cepat berkumpul saat mereka mundur. Di sisi Alhaven, Dewa Darah dan ketiga leluhur dengan dingin melihat ke atas. Master Flamespark melangkah keluar dan melambaikan tangan kanannya, mengirimkan lautan api ke depan. Pada saat yang sama, ular Moongazer meraung dan tentakelnya memanjang. Adapun puluhan ribu pembudidaya di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerbu dan menggunakan harta sihir mereka. Perang besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, wanita dengan gaun biru dengan tenang berkata, "Salam, Senior Wudo-chan." Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari kejauhan, dan awan hitam bergegas dari arah yang sama. Ada seseorang yang berdiri di awan hitam. Orang ini setengah baya, memiliki wajah persegi, dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatannya tanpa dia mengungkapkan amarah apapun. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya bergejolak dan gemuruh bergema. "Master Flamespark, aku sudah lama tahu namamu. Hari ini, apakah kamu berani bertarung denganku, Wudo-chan?" Kata-kata pria parubaya itu sangat sombong. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Master Flamespark. Master Flamespark tidak memiliki ingatan tentang Wudo-chan ini. Jelas orang ini telah bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, tetapi Master Flamespark tidak meremehkan orang ini. Aura yang dikeluarkan orang ini membuatnya sangat serius. "Jika kamu ingin bertempur, ayo bertempur." Saat suara dingin Master Flamespark bergema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam. Kabut hitam ini tiba-tiba naik dan mulai berputar dengan kencang. Semburan mantra api ditembakkan dan menciptakan ledakan. "Segel ular Moongazer ini," wanita berbaju biru dengan tenang berbicara. Ratusan menara segera ditembakkan, menciptakan suara siulan karena kecepatannya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka seperti pedang yang ditembakkan langsung ke Moongazer Serpent. Wang Lin diam-diam menyadari bahwa semuanya menjadi buruk. Sepertinya Alhaven adalah sisi yang lebih lemah. Dia diam-diam bergerak kembali ke kayu raksasa itu, tetapi dia segera merasakan tatapan tajam di tubuhnya. Itu adalah wanita berbaju biru yang sedang menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit.